Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas E, Manajemen Teknologi dan Inovasi. Perkenankan, saya Pujianti Setianingsih dan rekan saya Dean Alexander untuk menyampaikan paper review atas Proceeding Pacific Asia Conference on Innovation System yang berjudul Developing and Validating Service Innovation Readiness. Outline dari paper review kali ini, pertama abstrak, pendahuluan, literature review, metodologi penelitian, hasil penelitian, diskusi dan kesimpulan, kelebihan dan kekurangan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya. Proses dan hasil keseluruhan dari penelitian ini dirangkum dalam abstrak sebagai berikut. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor jasa muncul sebagai kegiatan utama perekonomian di Taiwan, yakni lebih dari 70% PDB di Taiwan dihasilkan oleh sektor jasa. Namun demikian, pengetahuan tentang inovasi layanan kurang dieksplorasi. Nah, untuk mengatasi kesenjangan tersebut, penelitian ini mengusulkan konsep kesiapan inovasi layanan berdasarkan hasil wawancara kepada para ahli dari 5 industri jasa, yaitu departemen store dan retail, keuangan, layanan kesehatan, pariwisata, dan layanan informasi, dan juga tinjauan pustaka yang tersedia. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti mengusulkan konstruksi inovasi layanan multidimensi dari kesiapan inovasi layanan yang terdiri dari 5 faktor, yaitu investasi strategis, toleransi resiko, juara inovatif, pengalaman teknologi informasi, dan kolaborasi antar organisasi. Untuk memvalidasi kerangka kesiapan inovasi layanan, survei dilakukan pada 5 sektor jasa, dan sampel akhir terdiri dari 312 kasus yang valid. Hasil penelitian mendukung kerangka kerja yang mendukung bahwa kesiapan inovasi layanan adalah konstruksi multidimensi. Korelasi positif antara kesiapan inovasi layanan dan kinerja layanan memberikan bukti lebih lanjut untuk mendukung prediksi validitas pengukuran konstruksi. Kesimpulan dan implikasi disertakan dalam penelitian ini. Dewasa ini, layanan memainkan peran yang lebih penting pada aktivitas ekonomi. Karenanya, fokus inovasi telah mulai bergeser dari produk sentris ke layanan sentris. Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya, antara lain Menor and Roth tahun 2007, Galauch and Savona 2009, menyebutkan bahwa secara umum inovasi layanan mencakup aktivitas manajemen secara komprehensif yang diarahkan untuk mengembangkan dan memasarkan bentuk layanan baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Penelitian lain yang dilakukan oleh Barney et al. Tahun 2001, superioritas suatu perusahaan dipandang sebagai keunggulan kompetitif yang berasal dari optimalisasi sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan. Dan penelitian Viol tahun 2001 menyebutkan dalam lingkungan yang lebih kompetitif, perusahaan harus mengkonfigurasi ulang sumber dayanya secara berkelanjutan untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Nah, kenapa para peneliti menganggap bahwa penelitian ini perlu untuk dilakukan? Alasannya karena penelitian sebelumnya tidak membahas mengenai inovasi layanan dan kesiapan perusahaan itu sendiri dalam menerapkannya. Oleh karena itu, kesiapan inovasi layanan dikonseptualisasikan oleh para peneliti sebagai konstruksi multidimensi untuk menangkap berbagai sumber daya yang ada dan kemampuan utama yang diperlukan untuk membangun kesiapan perusahaan dalam meluncurkan inovasi layanan. Paper ini disusun melalui 4 tahap. Pertama, dilakukan identifikasi 5 faktor kunci utama dan membahas korelasinya dengan kesiapan inovasi layanan. Kedua, dilakukan pendekatan 2 tahap dan validasi kerangka kerja kesiapan inovasi layanan.
Kemudian dilakukan validasi konstruksi dan periksa korelasi antara kesiapan inovasi layanan dengan kinerja perusahaan. Dan terakhir, dilakukan pembahasan tentang temuan, kontribusi, dan keterbatasan penelitian dengan saran untuk penelitian selanjutnya. Seperti kita ketahui bersama bahwa kesiapan inovasi layanan merupakan keunggulan yang berasal dari bagaimana perusahaan itu secara strategis memanfaatkan sumber daya yang dia miliki. Berdasarkan tinjauan literatur dan wawancara dengan 36 manajer dari berbagai perusahaan jasa, ada 5 faktor utama sebagai penentu kesiapan perusahaan dalam meluncurkan inovasi layanan. 5 faktor utama tersebut antara lain investasi strategis, toleransi resiko, juara inovatif, pengalaman di teknologi informasi, dan kolaborasi antar organisasi. Kelima faktor utama tersebut dijabarkan sebagai berikut. Investasi strategis. Mengacu pada studi tentang inovasi, perusahaan harus menyesuaikan dan membangun kembali strateginya sehingga mendukung rencana inovasinya. Dengan demikian, investasi strategis dikonseptualisasikan sebagai sejauh mana suatu perusahaan berkomitmen dan berinvestasi dalam adopsi inovasi layanan. Toleransi resiko. Inovasi layanan melibatkan pemenuhan kebutuhan pelanggan yang terus berkembang dengan berkolaborasi dengan orang lain dalam memperkenalkan layanan baru. Toleransi resiko menggambarkan sejauh mana perusahaan bersedia mentolerir kerugian aktual atau potensial dari investasi saat ini ketika mengadopsi inovasi layanan. Juara inovatif. Kepemimpinan berperan sangat penting untuk implementasi perubahan atau inovasi. Juara inovatif di sini didefinisikan sebagai sejauh mana top manajemen membimbing dan mendorong pegawainya untuk memunculkan ide-ide inovasi layanan. Pengalaman teknologi informasi. Teknologi informasi sangat penting dalam operasional perusahaan dan kemampuannya untuk menjadi unggul. Pengalaman teknologi informasi menggambarkan sejauh mana perusahaan menggunakan teknologi informasi untuk memfasilitasi atau meningkatkan koordinasi dengan pelanggan dan mitranya, serta memproses informasi itu sendiri dalam aktivitas terkait inovasi layanan. Kolaborasi antar organisasi. Melalui kolaborasi antar perusahaan, sebuah perusahaan dapat memperluas dan atau memperbaharui sumber daya sehingga mendapatkan keunggulan kompetitif. Kolaborasi antar organisasi menunjukkan sejauh mana perusahaan berbagi informasi dan menanggapi perubahan pasar dengan mitra kerjanya. Metodologi penelitian ini dilakukan dengan pendekatan 2 tahap dalam validasi kesiapan inovasi layanan. Tahap pertama yaitu membuat desain instrumennya. Pada tahap ini diidentifikasi dan dibuat daftar item pengukuran berdasarkan teori dan studi empiris yang sudah ada. Lalu dilanjutkan diskusi mendalam terhadap para ahli yang berpengalaman dengan inovasi layanan untuk memastikan validitas isi dari isi pengukuran tersebut. Kemudian diperoleh 22 item unik mewakili komponen berikut, yaitu investasi strategis, toleransi resiko, inovatif juara, pengalaman teknologi informasi, dan kolaborasi antar organisasi. Kemudian dibuat kuesioner menggunakan skala Likert 7 poin, mulai dari angka 1 yang menyatakan sangat tidak setuju hingga angka 7 yang menunjukkan sangat setuju. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan metode survei tersebut terhadap perusahaan jasa di Taiwan untuk memvalidasi kerangka kerja kesiapan inovasi layanan.
Lalu dilakukan analisis konfirmasi untuk menguji reliabilitas dan keabsahan datanya. Terakhir, untuk menilai kedua konsep dengan benar digunakan skala Likert 7 poin, mulai dari 1 sangat rendah hingga 7 sangat tinggi. Melalui dua langkah ini, maka dapat lebih mengkonsolidasikan validitas kerangka kerja kesiapan inovasi layanan. Tahap kedua dalam validasi kesiapan inovasi layanan yaitu terkait responden dan pendataannya. Pengambilan sampel terdiri dari 2.500 perusahaan jasa yang terkelompok dalam 5 industri jasa di Taiwan. Kelima jenis industri jasa tersebut antara lain departemen store dan retail, keuangan, layanan kesehatan, pariwisata, dan layanan informasi. Wawancara dilakukan by telepon dari bulan September sampai dengan November 2009. Wawancara ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor kunci yang secara akurat dapat menilai kesiapan perusahaan untuk menerapkan inovasi layanan. Sampel akhir terdiri dari 312 tanggapan yang valid, yang sesuai dengan tingkat tanggapan yaitu 12%. Dalam hal ukuran perusahaan, urutan perusahaan yang menjawab adalah perusahaan dengan skala sedang 63,5%, perusahaan skala besar 20,5%, dan perusahaan kecil hanya 16%. Terima kasih Bu Pujianti atas pemaparannya. Saya akan lanjutkan untuk hasil penelitian yang dimulai dari sebuah validasi pengukuran. Ini mana kita akan mereview pengukuran penelitian dari investasi strategis, toleransi risiko, inovasi, kolaborasi antar lini bisnis, dan juga pengalaman dari IT. Nah, kalau jika dilihat untuk slide ini, bahwa dilihat hasil performa yang ditetapkan oleh confirmatory factor analysis untuk keseluruhan dalam order pertama dengan AMOS 5.0 menunjukkan keseluruhan indikator memuat secara substansial melebihi 0,6 dan signifikan terhadap faktor-faktor yang diukur dengan p-value yang kurang dari 0,001. Saya melanjutkan untuk slide selanjutnya untuk hasil penelitian untuk inovatif, pengalaman IT, dan juga kolaborasi antar organisasi. Yang dapat dilihat secara keseluruhan dalam order pertama dengan AMOS 5.0 menunjukkan keseluruhan indikator memuat secara substansial melebihi 0,6 dan signifikan terhadap faktor-faktor yang diukur dengan p-value kurang dari 0,001. Selanjutnya, untuk Service Innovation Readiness dan juga Service Innovation Performance memiliki substansial melebihi dari 0,6 dan juga masih tetap sama signifikan terhadap faktor-faktor yang diukur dengan p-value kurang dari 0,001. Saya lanjutkan lagi untuk hasil penelitian untuk tabel 2 menunjukkan validitas diskriminan yang memuaskan untuk semua tindakan, di mana semua akar kuadrat dari AVE melebihi korelasi antara setiap pasangan konstruksi. Dengan jumlah responden dari 312 perusahaan, tabel 2 menunjukkan bahwa ada korelasi pasangan faktor order pertama berkisar antara 0,65 hingga 0,76, yang semuanya berada di bawah nilai batas yang disarankan sebesar 0,9. Lagi untuk analisis konstruk order kedua, Service Innovation Readiness. Untuk memperkirakan konstruk order kedua formatif dari SIR, maka perlu memodelkan bobot jalur dari konstruk order pertama ke order kedua dan menguji korelasi di antara konstruk order pertama. Nah, kalau kita lihat memang di gambar di sebelah, seperti yang ditunjukkan pada gambar, konstruk order pertama pada SIR adalah signifikan, kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa mereka semua berkontribusi untuk membentuk konstruksi laten. Selain itu, peneliti menguji korelasi antara ukuran reflektif SIR dan ukuran agregat SIR, dan korelasi 0,89 dengan P kurang dari 0,001 yang menunjukkan konsep laten SIR benar-benar mewakili apa yang dirancang untuk dinilai. Masuk lagi ke diskusi dan kesimpulan. Paper ini menggambarkan sebuah penelitian yang mengusulkan konsep kesiapan inovasi layanan untuk membantu perusahaan menentukan apakah akan meluncurkan inovasi layanan, sehingga penulis mengembangkan dan memvalidasi konstruk multidimensi yang mencakup investasi strategis, inovatif, toleransi risiko, pengalaman
teknologi informatif, kolaborasi antar organisasi. Studi ini melibatkan tinjauan literatur, wawancara ahli, wawancara mendalam, uji coba, dan survei skala besar. Rangka kesiapan inovasi layanan divalidasi sebagai konstruksi multidimensi yang terdiri dari 5 elemen penting dan saling melengkapi. Studi ini menyediakan kerangka kerja untuk menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan dapat menginisialisasi inovasi layanan dan kemampuan apa yang mungkin diperlukan perusahaan untuk membentuk persiapannya untuk mengadopsi inovasi layanan. Kerangka kerja SIR mewakili kesiapan berbasis kemampuan perusahaan untuk mengadopsi inovasi layanan. Saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari apa yang sudah saya lakukan paper review ini. Kelebihannya adalah apa yang dijelaskan dalam abstrak sudah tersampaikan dengan singkat, padat, dan jelas. Tahapan penulisan sudah sesuai dengan standar penulisan mulai dari abstrak hingga hasil dan kesimpulan, dan juga di akhir paper disampaikan juga kekurangan dan penelitian sehingga menjadi salah satu pendorong pada penelitian selanjutnya. Dan kekurangannya adalah tidak ada penjelasan penggunaan AMOS 5.0 dan juga penelitian menggunakan data tahun 2009 sehingga kurang relevan dengan perkembangan industri sekarang. Saran untuk penelitian selanjutnya. Penelitian pada kasus ini merupakan perusahaan di bidang jasa. Belum dilakukannya uji coba terhadap perusahaan di industri lain. Disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat uji coba terhadap industri lain sehingga mendapatkan perbandingan hasil antar lini industri. Dan yang kedua, penelitian juga dapat dilaksanakan pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih.